Shalom 2PM. Shalom. Sekali lagi Shalom 2PM. Shalom. Aku undang kita untuk bangkit berdiri. Aku mau lihat dong tangan-tangan yang bersuka cita di minggu ini. Katakan Tuhan Yesus baik ke kanan dan kiri kalian, berikan tos. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hari ini sama-sama kita mau declare, terlepas apapun keadaan kita percaya Tuhan Yesus baik dan kita mau berikan ucapan syukur kita yang terbaik buat dia. Amin. Come on. Come on 2PM. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyelamatkan setiap kita. Menemukanku, Selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu untuk dia. Naikkan syukurmu untuk dia. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kita semua. menemukanku, Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Mari angkat tangan kita, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on 2PM, katakan dengan penuh iman. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Memuji Tuhan. memuji, selalu menari, memuliakanmu. Kami berikan pujian yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk-Mu Tuhan kita. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Come on 2PM, sekali lagi katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Shalom 2PM. Aku mau ingatkan semua di sini, kita semua adalah keluarga, kita semua saling teman. Amin. Coba dirangkul sebelah kiri Amin. kanannya. It's good to see you in the house of the Lord. Lebih ramah lagi 2PM. It's good to see you. Kita mau sembah Tuhan sama-sama, oke? Siapa yang siap memuji Tuhan, angkatkan tangannya. Woo! One, two, let's go! Sama-sama katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku
biasa sekali hari ini. Oke, sebelum aku memulai pengumuman, aku mau menyambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir, yang udah kenal sama tim CX kita. Dan yang luar biasa tuh setiap kali aku host gitu ya, dan aku dapat list teman-teman baru CX tuh kayaknya listnya tuh semakin panjang teman-teman. Luar biasa ya teman-teman, beri tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Oke, aku mau menyambut ada Kak Ida dan Abed duduk di kiri belakang. Baru pertama kali datang ke 2PM karena habis acara di dekat Monas. Mana nih yang habis dari acara di Monas? Selamat datang Kak Ida dan keluarga, luar biasa sekali. Terus ada juga Kak Angel duduk di baris kanan. Biasa ikut ibadah raya. Rumahnya di Mangga Besar. Mana nih rumahnya di Mangga Besar Kak Angel? Halo Kak Angel, selamat datang. Tepuk tangan juga dong buat Kak Angel. Ada juga Kak Arisa dan Ibu Arisa dari Cibubur. Wow, mana nih Kak, siapa namanya? Kak Arisa dan Ibu Arisa mana? Selamat datang, selamat datang. Selamat datang di 2PM. Terus ada lagi teman-teman, jangan sedih teman-teman. Hari ini kita banyak teman baru ya. Ada Kak Yeni, biasa ikut ibadah raya, rumahnya di Kartini. Sama nih Kak Yeni, mana Kak Yeni? Halo Kak Yeni, di sebelah sana kita beri tepuk tangan juga. Satu lagi teman-teman, jangan sedih ya. Ada Ray dari Tangerang. Pertama kali 2PM duduk di kanan, mana Ray? Halo Ray, selamat datang. Selamat datang buat teman-teman baru kita. Kalau kalian belum ada tempat beribadah, kita welcome sekali kalian untuk datang di sini ke 2PM sama kita setiap hari Minggu jam 2. Oke teman-teman, kita mau lanjut, kita mau offering, kita mau persembahan dulu teman-teman. Bisa dipersiapkan HP kalian. Ada kris ya, ada barcode di depan kursi kalian. Atau bisa juga di sini. Kita scan dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau memberi sedikit dari yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Kami mau memberikan ini dengan sukacita dan biarlah apa yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan juga bisa menjadi berkat yang lebih banyak lagi bagi orang di luar sana Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan hati yang lapang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi teman-teman. Sambil memberi aku mau kasih beberapa pengumuman ya teman-teman. Pertama, kita ada cool. Yang udah ikut cool bilang wow. Lah, kalau yang belum bilang wow, lihat tuh kanan kiri mana nih yang belum bilang wow nih ya. Ajak ke cool teman-teman. Gimana caranya sih Kak? Gampang. Tinggal scan barcode yang ada di depan. Dan kalau kalian kesulitan, aku nggak tahu aku harus yang mana. Apakah aku harus yang ke online, apa ke offline. Nggak apa-apa teman-teman, kita akan reach out ke teman-teman. Kalau kalian udah scan barcode, kita akan reach out. Dan kalian juga bisa nanti pilih teman-teman, ada yang online, ada yang offline. Kalian rumahnya di mana, disesuaikan teman-teman. Dengan jadwal dan dengan distance kalian dari tempat-tempat cool kita. Dan kita lengkap banget, ada yang ada yang online, ada yang offline, ada yang untuk profesional, ada yang untuk yang couple, semuanya teman-teman. Kita ada buat kalian. Dan kayaknya aku pengen cerita sedikit ya tentang cool. Waktu itu aku pernah ragu untuk ikut cool teman-teman. Karena aku waktu itu capek banget. Di titik capek itu dimana aku sampai gak bisa, kalau ditanya tuh aku gak bisa jawab balik. Karena otak aku tuh kayak udah shutdown banget gitu loh teman-teman. Kayak diajak ngobrol pun kayak udah capek banget. Aku cuma bisa duduk di lantai kamar gitu ya. Terus pandangan aku kosong. Sampai bener secapek itu. Secapek itu dan kayaknya aku ragu banget kayak ini ikut cool gak ya? Energi gue udah habis banget loh. Energi gue udah drain banget loh. Kalau gue ikut cool, gue ketemu orang lagi, nanti energi gue makin habis gitu. Itu mindset aku waktu itu teman-teman. Tapi akhirnya entah kekuatan dari mana, entah willingness dari mana gitu ya. Aku tetap ikut cool. Dan itu cool aku online ya teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman, bukannya capek. Aku tuh dapat suntikan energi, kekuatan yang jauh lebih besar lagi teman-teman. Kayak itu tuh bukan sesuatu yang draining kita. Tapi ketika ikut cool, di saat kita lagi capek, di saat kita lagi burn out, justru itu yang jadi suntikan tenaga kita teman-teman. Karena kita akan mendengar firman Tuhan, kesaksian teman-teman kita, dan semuanya tuh menguatkan. Bukannya makin dragging us down, tapi ini tuh kayak bringing us up gitu teman-teman. Luar biasa banget cool kita. Beri tepuk tangan juga dulu buat Tuhan. Itu pentingnya untuk ikut cool ya teman-teman, karena kayak
kita nggak bisa sendiri. Di saat kita capek, di saat kita burn out, yang kita bisa lakukan tuh ya kita berkumpul dengan komunitas kita. Dan kita sama-sama memuji Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan buat kita. Amin teman-teman. Jadi yang belum ikut cool, sok atuh di scan ya barcode di depan dan kita akan sama-sama taruh teman-teman di cool yang tepat buat kalian. Oke, nextnya kita ada volunteer. Teman-teman, kalau teman-teman punya hati untuk melayani, aku tuh pengen melayani Kak, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Kalian ikut cool, nanti kalian habis itu akan diarahkan juga untuk ikut volunteer teman-teman. Di sini kita punya banyak banget volunteer. Ada Sunday Service, Creative Team, Praise and Worship, Nursery Team, semuanya tuh bisa kalian coba gitu ya. Kayak aku di mana, aku juga nggak tahu harus di mana gitu. Nanti kita juga akan bantu teman-teman gitu. Jangan takut, yang penting kalian punya hatinya untuk melayani. Dan kalian pasti akan menemukan tempat yang tepat untuk melayani Tuhan, amin. Oke, selanjutnya kita juga punya social media 2PM teman-teman. Social media 2PM, siapa yang belum follow sosial media kita, please follow us gitu. Karena bukan cuma ada info-info soal 2PM, tapi pasti ada postingan-postingan yang sangat-sangat memberkati teman-teman. Jadi kalau belum follow, kita ada follow Instagram dan TikTok. Kita silakan di follow ya teman-teman. Dan bukan cuma tentang postingan-postingan di sosial media kita, tapi kita juga membuka yang namanya prayer request teman-teman. Jadi prayer request itu sesuatu yang kita adakan setiap akhir minggu. Kalau kalian punya keresahan, kalian punya masalah, dan kalian butuh untuk dikuatkan dan didoakan bersama, silakan isi prayer request kita ya teman-teman. Dan kita di sini sama-sama sebagai satu keluarga, kita akan mendukung teman-teman dalam doa. Contohnya hari ini kita ada beberapa teman kita yang juga yang punya pergumulan. Kita akan bantu mereka dalam doa bersama-sama ya teman-teman. Kita boleh bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa, kita mau satukan hati kita mau mendukung teman-teman kita. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-sama menyatukan hati kami, mendukung teman kami dalam doa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk teman kita, teman kami yang struggle dalam keuangan sekarang Tuhan. Tuhan, kami percaya berkat itu datang dari Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang akan selalu ada untuk kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang sedang kami alami Tuhan. Dan ketika teman kami struggle dalam keuangan Tuhan, kami percaya Engkau yang mencukupkan semuanya Tuhan. Apapun yang teman kami alami Tuhan, bilang Engkau yang mencukupkan. Engkau yang ada di setiap langkahnya Tuhan. Engkau yang buka pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Ketika satu pintu tertutup, kami percaya pintu lain akan terbuka dan teman kami akan melihat karya-Mu yang bekerja nyata dalam hidupnya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman kami yang juga struggle untuk mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menempatkan yang akan menempatkan teman kami di tempat yang tepat. Engkau yang akan memberikan pekerjaan yang tepat. Engkau yang akan menaruh dia di ladang yang tepat Tuhan. Dan biarlah kerinduan hatinya untuk segera bekerja untuk memuliakan nama-Mu. Engkau yang taruh Tuhan dia di tempat yang tepat Tuhan. Engkau buka pintu-pintu yang tertutup itu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan untuk teman kami yang sedang belajar untuk mengembangkan skill bahasa Inggrisnya Tuhan. Tuhan Engkau yang berikan hikmat Tuhan. Engkau berikan hikmat supaya apa yang dia pelajari Tuhan. Engkau yang ada dalam setiap apa yang dia pelajari, dan Engkau yang akan memberikan hikmat itu Tuhan. Memberikan skill itu yang membuka skillnya lebih luas lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan selalu mendengar apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup. Kau Allah yang begitu baik. Kau yang peduli Tuhan kepada kami. Kami mau duduk diam Tuhan di kaki, menikmati kasih indah-Mu Tuhan. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera yang hanya dapat kami dapatkan di dalam. Sepanjang hidupku
Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja, namun Kau pun hamba, rela beri hidupmu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Raja,
Sungguh Engkau Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau terus percayakan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Sungguh kami terkagum Tuhan atas kebaikan-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hari kami mau terus ucapkan syukur, kami mau terus percaya kalau kami punya Tuhan yang sungguh hebat, sungguh luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bila sebentar lagi Tuhan kami mau Tuhan mengadakan talk show Tuhan. Tuhan Kau yang pimpin Tuhan acara ini Tuhan, bukan janji acara kami, tapi biarkan Roh Kudus bekerja Tuhan, berbicara kepada setiap hati yang ada di sini Tuhan. Biar semuanya Tuhan boleh semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan, biar kami boleh sehat di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom 2PM. Sekali lagi shalom 2PM. Shalom. Boleh kasih tos kanan kirinya, bilang katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman 2PM. Oke, shalom buat semuanya, selamat siang. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di dalam talk show tentang mental health yang pastinya aku percaya ini sangat penting banget dan relevan juga buat kita semua ya, terutama buat young adults dan juga untuk yang family yang ada di 2PM. Boleh kasih suaranya yang terbaik buat Tuhan kita, katakan yes! Hari ini kita gak bakal sendirian teman-teman, karena kita bakal kedatangan seorang narasumber yang pastinya sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang yang memang sudah expert dan juga seorang konselor yang sudah berpengalaman dan mendampingi banyak orang untuk menemukan pemulihan, berdamai dengan masa lalu, dan juga punya hidup yang lebih sehat secara mental maupun spiritualnya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Dan untuk itu kita welcome Ibu Rifung. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Rifung. Oke, welcome Ibu Rifung ke 2PM. Halo, selamat siang. Halo, shalom Ibu. Apa Halo, kabar Michelle. Ibu? Salam kenal, kabar Oke. baik. Selamat siang teman-teman semua. Silakan duduk Terima Ibu. kasih. Oke. Nah, teman-teman pasti udah gak sabar kan kita bakal bahas tentang mental health hari ini karena memang tema bulan hari ini tentang mental health. Jadi ini udah banyak pertanyaan yang masuk juga nih Ibu Rifung tentang mental health hari ini yang kita bakal mau bahas. Tapi masuk lebih dalam, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin Ibu bisa berbagi dulu nih kenapa sih kira-kira kesehatan mental itu tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik, terutama buat generasi muda saat ini. Soalnya kita kemarin juga bulan lalu kita ada fit for purpose gitu ya Bu. Nah sekarang kita temanya tentang mental health. Mungkin boleh di-sharingin nih Bu? Ya, teman-teman kenapa mental health sama pentingnya ya dengan kesehatan fisik? Karena satu tubuh kita ini isinya holistik ya teman-teman ya. Ada tubuh fisik, ada di dalamnya itu ada unsur mental atau jiwa di dalamnya. Kalau dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau badan sakit juga mempengaruhi kita punya mental, betul ya? Betul. Tapi kalau mental kita sakit mempengaruhi badan kita enggak? Yes. Juga mempengaruhi. Jadi kita mesti melihat manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Gak bisa kita abaikan karena Tuhan menciptakan kita utuh ya teman-teman ya. Betul. Jadi itu salah satu tujuannya. Yes, betul. Tuhan menciptakan kita utuh dan kita juga tujuan utama kita dari Tuhan seperti itu ya Bu ya. Ya. Tapi Bu, kalau kita tarik lebih jauh lagi nih, pasti kan mental health juga kemungkinan kan dengan ada pengaruhnya dari masa kecil juga ya Bu ya. Nah, atau pengalaman di keluarga terhadap mental kita ketika kita dewasa. Mungkin ada yang relate juga kali ya teman-teman ya, bagaimana pola asuh orang tua dan juga trauma masa kecil mempengaruhi itu semua. Menurut Ibu bagaimana? Betul sekali. Teman-teman kita tidak bisa mengabaikan peran masa kecil atau masa lalu ya. Nah ini saya minta bantuan dari operator multimedia. Boleh tolong bantu tayangkan ada 3 gambar lingkaran yang saya mau sharingkan ke teman-teman di sini. Karena kalau dengan gambar akan lebih gampang gitu ya dipelajari ya. Sebentar saya geser dulu ya. Boleh dibantu operator mungkin langsung ke slide. Nah yang ini ya. Teman-teman ini adalah sebuah teori yang akan kita pelajari bersama. Teori ini bisa kalian pakai untuk Anda pribadi, termasuk nanti untuk teman-teman di sini mungkin ada yang jadi volunteer, mungkin pelayanan cool tadi ya, namanya cool. Ya, cool. Ya. Mungkin pelayanan cool, ada teman-teman di cool yang membutuhkan dukungan. Saya suka pakai teori ini menolong kita memahami namanya biopsikososial. Biopsikososial. Manusia itu utuh, ada faktor biologis, ada faktor sosial, Ya. ada psikologis. Kalau tadi yang Michelle tanyakan, masa lalu itu masuknya kemana?
ada unsur sosial dan psikologis, ada unsur orang tua kita secara biologis, betul ya? Ya. Jadi kita tidak bisa pisah-pisahkan. Kalau orang Jawa bilang harus tahu bibit, bebet, bobot. Nah ini bahasa canggihnya biopsikososial Berarti gitu ya. ini relate juga buat cari jodoh ya? Iya, berarti ya, Bu, nah ya? Tuh, teman-teman. setuju ya. Jadi kalau cari jodoh di sini anak-anak yang masih single, ini tips ya, mencari jodoh yang baik. Nah itu dia tuh. Nah mengapa begitu? Karena saya backgroundnya adalah konselor. Saya tadi waktu perjalanan di mobil saya sempat ngobrol dengan anak saya mengenai masa muda. Wah udah tua ya rasanya ya. Tapi kenapa membicarakan ini? Karena kita tidak bisa lepas dari pola asuh keluarga kita. Ya, betul. Pasangan kita, calon pacar kita, calon istri kita, suami kita itu tidak bisa lepas dari pengalaman background keluarganya. Kalau dia tumbuh dalam keluarga yang bagus, yang ekosistemnya sehat, maka memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Tapi teman-teman tidak ada keluarga yang sempurna, setuju gak? Setuju. Setuju ya, nggak ada keluarga yang sempurna. Bahkan seorang hamba Tuhan, konselor seperti saya juga keluarganya nggak sempurna. Tetapi ada unsur psikologi yang harus kita belajar bertumbuh di dalamnya. Makanya ada cool, ada ibadah, ada persekutuan. Karena masalah psikologis dan sosial ini bisa dipulihkan jika kita mau belajar bertumbuh. Setuju? Setuju. Yes. Jadi unsur trauma tadi yang Michelle tanyakan itu mempengaruhi. Dan untuk mengubah ini ada topik lagi tentang trauma. Topik trauma itu cukup kompleks teman-teman. Jadi unsur parenting masuk ke dalam unsur ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Begitu ya, itu dulu sampai di sini dulu, nanti panjang nih satu slide. Oke, menarik banget nih Bu Rifung. Tapi kira-kira nih Bu Rifung gimana sih cara membedakan seseorang yang memang dia itu bergumul secara mental health atau memang dia itu bermental victim? Karena kan ada ya yang mereka merasa dirinya tuh kayak oh gue selalu mental victim gitu, maksudnya selalu blaming their self gitu. Nah, tapi gimana caranya membedakannya? Mungkin ada tips dari dok. Baik, teman-teman ketika saya sebagai konselor, ketika klien datang konseling dengan saya biasa suka bertanya kepada mereka, apa tujuan kamu konseling? Teman-teman, tujuan datang konseling itu biasanya dia datang untuk mengubah siapa teman-teman? Untuk mengubah siapa? Orang lain. Gak pernah dia datang untuk mengubah, Bu saya mau konseling, saya mau berubah. Ada, tapi jarang. Saya katakan ada tapi jarang. Biasa mereka datang konseling datang dengan suatu masalah. Kalau anak muda dia akan datang, Ibu saya mau konseling karena saya ingin mengubah papa mama saya. Kalau yang suami istri saya mau mengubah pasangan saya. Kalau orang tua saya mau mengubah anak saya. Teman-teman sebagai konselor tugas saya adalah menolong orang yang datang di depan saya. Ya. Betul ya? Saya bukan montir yang bisa langsung membetulkan hal yang rusak. Tapi saya menolong, memfasilitasi sebagai fasilitator alat yang Tuhan pakai menolong dia. Bahkan saya tidak bisa mengubah mereka. Setuju ya? Saya tidak bisa mengubah mereka karena saya bukan Roh Kudus dan saya nggak bisa menyelamatkan mereka karena saya bukan Yesus. Sehingga ketika tadi yang playing victim, bagaimana bisa menolong dia mengenali andil dia dalam sebuah situasi. Saya ulang sekali lagi ya, menolong dia memahami andilnya dia dalam sebuah situasi. Misalkan dalam keluarga yang gak sempurna, apa yang dia bisa lakukan, peran dia apa yang dia bisa ubah. Karena kebanyakan orang yang mental victim bisa menyalahkan orang lain atau dirinya, tapi dia tidak mengambil tanggung jawab apa yang bisa dia ubah dalam tanggung jawabnya. Jadi tadi yang Michelle tanyakan, menolongnya adalah memahami dulu, membangun self awareness, peran dia itu apa di dalam konteks itu. Yes, menarik banget nih tentang self awareness. Pasti di sini kan juga kebanyakan jemaat kita anak-anak muda ya, Bu ya. Coba boleh dilambaikan tangannya yang masih muda dan yang masih merasa muda. Oh puji Masih Tuhan muda. ada banyak ya. Nah kebanyakan nih Bu Rifung untuk anak-anak muda ini kita masuk ke isu-isu yang memang kita alami.
kenapa ya kalau misalnya meskipun kita punya banyak teman di sosial media, bahkan aktif banget nih di sosial media, banyak anak muda tuh yang suka merasa kesepian. Jadi meskipun mereka itu punya banyak teman di sosial media, tapi mereka masih merasa kesepian. Apakah itu juga salah satu tanda-tanda awal mereka ada mendiagnosa dirinya untuk mereka punya gangguan kesehatan mental? Iya, teman-teman, kalau kita kembali kepada Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan Adam. Adam itu banyak temannya ya. Yes. Mungkin ada monyet, ada siapa, binatang-binatang itu di sekitar dia. Tapi kenapa dia merasa kok nggak ada yang sepadan ya sama aku, kenapa semuanya bentuknya beda gitu ya. Karena pada dasarnya Allah itu Allah yang berelasi. Allah Tritunggal, Allah yang berelasi. Karena kita diciptakan serupa gambar Allah, imago Dei, maka sebagai image of God, kita juga manusia yang perlu berelasi. Yeah, that's good. Itu tujuan pertama ya, pahami dulu bahwa kita itu image of God. Kedua, ketika kita kembali ke model biopsikososial, saya selalu suka menggunakan ini. Secara biologis, kita perlu ada kegiatan yang menggunakan fisik. Ya, ada masalah sosial yang berinteraksi dengan orang, ada yang dipenuhi dari hubungan psikologis ya, rasa disayang, rasa diperhatikan, dipedulikan begitu. Nah, kenapa sosial media tidak bisa mewakili itu? Pertama, nggak ada sentuhan fisik, nggak ada ketemu fisik, hanya maya sifatnya. Secara sosial interaksinya mungkin maya, hanya teks doang, sehingga dia merasa secara psikologis tidak terpenuhi kebutuhannya. Sehingga ketika dia nanti berinteraksi, dia berasa ada yang kurang. Sehingga kita nggak bisa menghindari yang namanya pertemuan-pertemuan. Coba saya tanya di sini kepada teman-teman. Saat pandemi, kita pertama kali nggak boleh keluar rumah, semua dirumahkan. Apakah Anda bahagia? Tidak. Tidak ya. Teman-teman, saat masa-masa pandemi sebagai konselor saya laris manis teman-teman. Satu hari itu banyak yang konseling tentang apa, saya kesepian, saya berasa kerja di rumah itu sangat membosankan. Padahal saya ada Jimit, ada apa, semua nyala ya, Zoom, tetap aja saya kering rasanya. Teman-teman gak bisa, Tuhan dari awal gak ciptakan kita online teman-teman. Bener gak sih? Kalau dari online dari zaman dulu udah ada internet dong ya, si Adam gak perlu onsite. Si Adam mungkin main Bumble kali ya Bu ya dulu ya. Iya, kita gak diciptakan Tuhan untuk disetting online, semuanya harus onsite. Makanya ya teman-teman ya, saya pribadi, saya tuh kerja sehari work from home. Kalau orang bilang enak amat lu remote, tapi saya gak berasa senang, kadang-kadang saya kesepian. Jadi kita gak didesain oleh Tuhan sebagai makhluk online. Jadi kesepian itu wajar ya. Yes, betul. Sangat wajar. Sangat wajar ya Bu ya. Nah memang kan mengenai sosial media ini memang cukup berpengaruh sama kita punya self awareness juga ya Bu ya. Tapi menurut Ibu apakah konten-konten yang terkait mental health sekarang nih, pasti teman-teman juga udah pernah lihat sosial media semuanya terkait mental health semua ya. Kita bisa lihat di situ, bisa akses sebebas-bebasnya. Tapi menurut Ibu apakah itu konten-konten yang ada di sosmed itu bisa betul-betul kita percaya? Iya. Teman-teman, konten-konten di sosial media saya nggak bilang jelek ya. Konten-konten tuh ada yang bagus, ada yang bermutu. Dan banyak sekali lembaga-lembaga Kristen bikin konten, termasuk konten edukasi kesehatan mental. Tetapi kita perlu seleksi. Seleksi, tidak semua konten itu bisa dipercaya. Yes. Contoh ya, contoh. Saya kan belakangan ini ikut-ikutan TikTokan nih ceritanya. Supaya anak muda dikit gitu ya. Saya kalau ikut TikTok yang FYP itu biasanya tips-tips kan ya. 5 langkah-langkah mengenali pacar kamu NPD atau bukan. Apa NPD? Lagi ngetren nih NPD ya. Narcissistic Personality Disorder. NPD itu didiagnosa orangnya narsis. Gitu sudah gitu apa bisa meng-grooming ya. Nanti dia love bombing. Pokoknya segala macam deh. Dikasih poin 1 sampai 5. Teman-teman, kalau cuma 1 sampai 5, hitungannya 5 detik udah tahu tentang ilmu psikologi, nggak perlu sekolah saya lama-lama 4 tahun sebagai konselor, nggak perlu dokter psikiater sekolah lama-lama ya, belajar di TikTok aja udah pinter ya. Nah teman-teman, nggak bisa semua konten di TikTok itu, di sosial media itu kita percaya 100%. Dan jangan melakukan self diagnosis. Ya, itu Diagnosa, datang nih ya anak-anak remaja ke saya, Ibu,
Saya bipolar Bu. Waduh hebat banget dia. Saya tanya, kamu tahu dari mana kamu bipolar? Saya Bu udah searching di semua sosial media, di TikTok, di Instagram, di YouTube. Semua ciri-cirinya cocok buat saya bipolar. Ya teman-teman, anak sekarang itu dengan cepat sekali melabel dirinya. Dan itu berbahaya. Ya berbahaya. Karena psikiater aja gak sembarangan ngomong kamu bipolar, kamu NPD. Gak begitu teman-teman. Kami gak boleh memberikan diagnosa atau label sembarangan. Jadi jangan ya, berbahaya. Tuh teman-teman, self diagnosa itu juga berbahaya banget ya. Jadi jangan percaya seutuh-utuhnya dari konten-konten sosial media, TikTok atau Instagram ya. Benar Bu Bu Rifung tadi sampaikan. Tapi juga nih Bu, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya seseorang itu sadar punya masalah tapi belum berani atau dia tuh belum bisa ke psikolog atau ke konselor karena mungkin terbatas biaya atau mungkin terbatas akses. Kira-kira ada tips gak nih dari Bu Rifung, langkah kecil apa sih yang bisa dilakukan dari mereka sendiri gitu? Ya teman-teman, kalau orang-orang sekarang ini ada yang takut mencari bantuan, baik itu ke konselor, psikolog atau psikiater karena tadi ya biayanya. Tetapi ada beberapa lembaga-lembaga Kristen yang memberikan konseling dengan harga terjangkau. Ya, jadi ada yang cuman donasi, ada yang bahkan free begitu ya. Selain itu ada gereja-gereja, seingat saya CK7 juga mempersiapkan konselor untuk membimbing, menolong teman-teman di sini. Jadi bisa juga mencari bantuan ke konselor-konselor yang disediakan oleh gereja. Konselor ini ada juga yang mungkin ada jadwalnya ya, bisa ada gereja ada jadwalnya, konsultasinya hari apa. Coba kalian cari tahu ya tentang hal ini. Lalu yang berikutnya bisa juga teman KTB. Teman KTB itu salah satu atau teman komsel atau teman cool ya, bisa menjadi tempat untuk apa ya, mungkin sharing, curhat, ngobrol. Sebetulnya kadang-kadang manusia itu hanya perlu curhat teman-teman. Hanya perlu curhat. Perlu didengar ya. Didengar begitu ya. Cuman kenapa dia gak siap? Coba apa yang bikin Anda gak siap biasanya? Kenapa sulit mencari bantuan? Dijudge mungkin ya Bu. Betul, dijudge oleh teman-teman tertentu. Misalnya dalam kelompok komsel atau dalam kelompok cool, kita mau cerita, terus nanti ada yang komentar, makanya lu kurang beriman, kurang berdoa, lu banyak dosa kali ya. Banyak makanya yang relate di sini kayaknya Bu Rifung. Nggak ada di sini, tempat lain ya. Di tempat lain. Tempat lain. Kedua ada yang khawatir jika cerita di sebuah komsel, nanti itu ada yang ember, tau ember ya? Ceritanya beredar, jadi gosip yang dikonsumsi segereja. Jadi itu mereka juga takut untuk bercerita. Jadi mereka keep sendiri masalah itu. Lalu ada orang yang tipe ketiga, mereka nggak berani merepotkan orang lain. Mereka berasa kalau mereka sharing beban hidup mereka itu merepotkan orang lain. Sehingga teman-teman memang untuk sharing seperti ini carilah komunitas yang aman dan terpercaya, begitu ya. Betul, makanya penting banget untuk kita bisa tertanam di cool juga berarti ya Bu Rifung ya, itu salah satu hal yang bisa mencegah kita untuk kita punya kesehatan mental yang buruk. Nah kalau kita berkaca dari realitas yang kita jalani sehari-hari, mungkin kan di 2PM juga ada yang young moms atau yang adults gitu ya. Ini kan kita sering banget berbicara balik lagi ke soal keluarga dan pola asuh. Nah kira-kira menurut Bu Rifung, apa sih pola asuh yang seperti apa sih yang menurut Ibu paling sering tanpa disadari ternyata itu melukai mental anak? Nah mungkin bisa di-sharingkan juga Bu. Ya, Bapak Ibu di sini saya ingin tanya ya, di sini adakah yang usianya 30 tahun ke atas, boleh angkat tangan? 30 tahun ke atas? Banyak 30 tahun ke atas jangan malu, coba. Ayo jangan malu-malu. Jangan malu-malu, saya lagi mencari teman sekelompok saya 30 tahun ke atas. Oh banyak Bu. Ada ya? Ada 150 orang. Iya, kurang 150 orang di sini ya. Coba di sini adakah yang di bawah umurnya persis 20 sampai 25, ada? 20 sampai 25? Iya, baik. Teman-teman di sini, pola asuh zaman saya, zaman Pastor Eradi, itu beda dengan kalian. Saya ulang sekali lagi ya. Pola asuh zaman saya dengan pola asuh kalian tuh berbeda. Zaman saya katanya itu pola asuh VOC. Zaman company Belanda ya. Rodi. Zaman saya sekolah dulu itu guru menghukum anak
Guru hukum anak, orang tua aman ya. Nggak ada orang tua ke sekolah bilang anak saya dihukum. Nggak ada, malah dia bilang, Bu hukumnya lebih banyak aja Bu. Kalau bisa nggak usah pulang anaknya. Zaman kami. Tapi mohon maaf teman-teman. Banyak penelitian yang menilai angkatan yang sekarang ini yang lebih muda, Gen Z, Gen Alpha, dengan pola asuh yang lebih demokratis, justru anak-anaknya bermental cemen katanya. Ini kata orang ya, bukan kata saya. Bahkan ada yang bilang strawberry generation, gitu ya, sampai diilustrasikan seperti itu. Nah, apakah pola asuh itu berperan? Betul. Saya pernah jadi guru BK Pak di sekolah, 2 tahun ajaran. Kalau kita mau manggil orang tua ke sekolah, galakan orang tuanya. Karena orang tuanya bilang itu tanggung jawab sekolah. Salah pola parenting mempengaruhi anak-anak. Saya tipenya ada kerasnya ke anak-anak, tapi juga ada lembutnya ke anak-anak. Perlu keras saya akan kerasin, perlu tegas saya akan tegasin. Tapi juga ada lembut melihat situasi. Apakah saya dulu menggunakan rotan? Menggunakan secukupnya. Jangan sampai abuse ya. Karena ada orang tua yang sampai permisif, apa-apa boleh, apa-apa boleh, apa-apa nggak dilarang, itu nggak boleh juga. Sehingga kalau ngomong mempengaruhi mental, saya melihat orang tua sekarang itu justru membiarkan, bukan mendampingi mereka. Semuanya boleh, dibiarkan, demokrasi semuanya boleh. Enggak, saya bilang ada sebuah otoritas orang tua yang boleh, mana yang tidak boleh, kita ada jelas begitu. Nah teman-teman, ada lagi anak sekarang ada muncul istilahnya strict parents. Wah, strict parents ya. Kalau diatur orang tua, jam pulang, gak boleh ini, gak boleh itu. Orang tua ke gue strict parents, toxic. Waduh, langsung dikasih label. Teman-teman, kita perlu melihat, gak selalu dengan point of view kacamata anak-anak ya. Kalau dari kacamata anak-anak, orang tua kesannya negatif. Coba kalau kalian udah jadi orang tua seperti kami. Di era sekarang teman-teman, segalanya serba menakutkan buat orang tua. Kenapa saya ngomong gitu? Saya kebetulan mungkin karena pernah mengisi di GBI dan beberapa gereja dengan topik LGBT, banyak klien anak muda LGBT ke saya. Sejak 2 tahun lalu, hampir sebagian klien saya yang LGBT itu rata-rata usia remaja dan pemuda. Tapi khusus di tahun ini, saya terima klien dua-duanya di bawah 12 tahun. Sehingga bisa wajar kan kenapa orang tua menjadi lebih khawatir. Pola asuh itu mempengaruhi anak-anak. Konten sosial media tambah lagi sebagai parents dalam bentuk digital yang ngajarin yang aneh-aneh dan diserap oleh anak-anak ini. Nah sehingga itu mempengaruhi mental. Karena kalau dulu orang tua doang yang mempengaruhi, paling koran Kompas, koran Pos Kota ya. Cuma kita dulu gak ada koran-koran macem-macem. TV cuma ada TV, RI, belakang ada SCTI, lalu bersyukur ada SCTV dan ANTV sama Indosiar. Gak ada pilihan internet gitu. Teman-teman sekarang mengerikan sekali. Yang jadi parents adalah YouTube, TikTok, Instagram. Nah sehingga saya nggak bisa menyalahkan orang tuanya saja, begitu ya. Betul. Berarti memang perlu balik lagi ke self awareness tadi ya Bu ya. Iya. Bukan cuman kita doang yang mengerti diri kita sendiri, tapi kita juga harus mengerti bagaimana orang tua kita dan begitu juga sebaliknya orang tua kita juga harus mengerti bagaimana anak-anaknya juga ya Bu ya. Nah kalau ternyata kita pernah mengalami pola asuh yang salah juga nih Bu Rifung, gimana sih caranya kita atau mungkin orang tua kita itu berdamai dengan mereka atau berdamai dengan diri sendiri atau tetap menjaga kesehatannya mental kita sendiri, mungkin boleh Ya, teman-teman saya lanjutkan yang materi ini ya. Ini nanti teman-teman bisa pakai untuk mengenali self awareness-nya muncul dari mana, triggernya tuh apa, trigger ya. Biasanya sebuah peristiwa itu ada triggernya teman-teman. Kita kadang nggak aware karena kita menjalankan hidup ini autopilot, ya udah tanpa sadar apa-apa jalanin aja. Nah ketika kita ngomong sebagai orang yang memiliki isu mental health, kita perlu tahu apakah memang salah orang tua kita. Kadang-kadang orang tua itu tidak sengaja, family circumstances muncul karena sebuah kondisi yang mungkin secara sosial atau ekonomi lagi jelek.
Misalkan ya, ada keluarga yang papa mamanya tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kondisi ekonomi jelek, mereka nggak bisa perhatikan anak karena harus fokus cari uang. Itu mempengaruhi hubungan dengan anak gak? Ya. Mempengaruhi. Kadang-kadang bukan trauma besar, tapi sebuah trauma kecil. Misalnya berasa ditelantarkan, berasa diabaikan, berasa tidak disayang oleh orang tua. Teman-teman, ketika kita melakukan assess ini, kita menyadari apa yang sebetulnya menyebabkan kita seperti ini. Lalu misalkan lagi masalah psikologi, ada yang bilang karena mama saya menjadi orang yang minder. Self esteem saya jelek, gak pede jadi orang. Apakah betul karena mama saja? Apakah mungkin ada faktor lain, misalnya pernah dibully, mungkin pernah juga ditindas sama orang-orang tertentu yang lebih berkuasa sehingga dia merasa dia minder. Apakah kepribadian dia sebetulnya memang seperti itu? Lalu bagaimana dia mengenali apa yang menyebabkan dia minder? Bagaimana memperbaiki, bagaimana menemukan sisi positif dalam diri dia? Dia sendiri yang cari. Kadang-kadang bukan bantuan orang lain yang bilang kita positif, tapi kita mencari sendiri. Kedua, ada lagi masalah sakit penyakit. Ada orang tua yang tanpa sengaja ketika mereka jatuh sakit, mereka tanpa sengaja mengabaikan anak-anaknya. Tanpa sengaja loh. Ada yang tiba-tiba berasa sejak papa mamanya sakit, anak ini berasa sulit semuanya. Dia tulang punggung, dia menjadi trauma dengan perkawinan karena berasa semuanya jadi berat dia menanggung. Teman-teman, ketika kita tahu sebuah trigger, kita melihat dari assessment biologikalnya, sosialnya, sama psychologicalnya, kita bisa tahu sebetulnya dari mana. Nah, manusia itu nggak ada single factor. Dengar ya, bukan single factor. Ada multiple factor yang terjadi dalam hidupnya. Jangan langsung menyalahkan satu manusia saja, papa misalnya, mama. Nah teman-teman, itu yang kita sebut jangan playing victim. Ya. Kita bukan korban. Jangan melabel diri saya adalah korban kehidupan ini, korban orang tua saya. Kita yang perlu menemukan apa yang bisa kita ubah. Tadi saya jadi pembicara, di tempat itu ada sebuah poster besar dan tertulis kutipan dari C.S. Lewis. Nah, dia katakan kita tidak bisa mengubah di awal titik kita start. Mungkin kita lahir dari sebuah keluarga yang tidak ideal dan kalau boleh milih gak mau lahir di keluarga itu. Tapi kita bisa merubah hari ini dan ending kita mau seperti apa. Betul. Yes. Betul ya? Kita bisa mengubah hari ini dan ending saya mau seperti apa. Saya setuju dengan quote dari C.S. Lewis tadi. Ketika saya ketemu klien saya gak mau mereka ribut tentang masa lalu. Tapi apa yang diajarkan masa lalu yang saya bisa ubah di hari ini dan membuat ending saya dengan ending yang berbeda. Betul, Gitu ya? setuju banget. Memang kadang untuk kita bisa tahu ending kita mau seperti apa, kita juga butuh tuntunan Roh Kudus dan butuh Betul. tuntunan Tuhan juga ya Bu Iya. ya. That's why makanya kita perlu untuk tertanam di dalam sebuah komunitas dan di dalam gereja juga. Ngomong-ngomong tentang peran Bu, kira-kira menurut Bu Rifung seberapa penting sih peran komunitas, entah itu di teman atau kampus juga atau bahkan di dalam institusi gereja untuk mendukung kesehatan mental kita? Baik, saya majukan sedikit ya. Ini dia, mengenai peran. Teman-teman, kesehatan mental itu juga tidak single factor, multifaktor ya. Nah kalau ngomongin komunitas, Tuhan dari awal menciptakan sebuah institusi kecil yang namanya keluarga jasmani, yang biologis ya, yaitu papa mama kita. Kalau keluarga kalian memang keluarga Kristen itu menguntungkan. Nah teman-teman, menurut penelitian riset mengatakan protecting factor untuk kesehatan mental nomor 1 adalah religion, agama. Oh wow. Menarik ya? Jadi orang yang punya agama itu menjadi protecting factor. Dia merasa ada yang memberikan guidance, ada yang menemani. Nomor satunya protecting factor. Yang kedua, protecting factornya adalah keluarga. Keluarga di sini nggak harus bentuknya biologis, bisa juga komunitas keluarga rohani. Makanya kita perlu tertanam, nggak bisa cuma mengandalkan diri sendiri. Makanya ada saudara seiman, Tuhan bilang ada saudara seiman, itu tujuannya. Ya, jadi kalau tadi ngomongin tentang komunitas sangat penting.
Ya, sisanya ya berhubungan dengan fisik ya, exercise, tidur cukup, makan, vitamin D, lalu ada latihan regulasi stres dan bantuan helper dari orang-orang profesional gitu ya. Oke, makanya penting juga ya untuk kita bisa ada di dalam keluarga yang baik juga atau kita bisa melatih kesehatan fisik kita itu juga penting buat kesehatan mental kita juga ya. Tadi Bu, saya ya. lihat ada cool fitness ya. Betul. Keren ya, jadi sambil fitness sambil cool gitu. Gimana Sambil ya? fitness sambil sharing firman Tuhan, Sambil angkat-angkat Tuhan, sambil barbel ngangkat-ngangkat gitu ya. Kebetulan Iya. nih cool leadernya ada di sebelah Oh sini. ada Bu. cool leader, iya. Mungkin Oke. ya, itu nggak cocok buat kaum rebahan ya. Nggak cocok. cocok. Nggak cocok buat kaum pemalas. Iya nggak cocok. Nah, berbicara tentang yang tadi Bu, menjaga kesehatan mental juga dari multifaktor juga. Ada juga nih Bu, pertanyaan terakhir juga nih mungkin ya, beberapa pertanyaan terakhir juga. Kalau misalnya seseorang itu mereka udah sadar nih, mereka ada tertanam di dalam sebuah komunitas, mereka udah menjaga kesehatan fisiknya mereka juga, tapi mereka itu merasa mereka nggak ada yang mendengarkan mereka atau mereka nggak berani cerita karena mereka minder atau mereka takut gitu ya. Nah mungkin ada nggak sih Bu langkah awal yang bisa orang ini lakukan supaya mereka bisa mulai aja dulu gitu atau mulai suatu langkah yang kecil untuk mereka Ya, bisa. sebentar, saya cari Boleh. gambarnya dulu ya. Boleh, Ah, ini dia. silakan. Teman-teman, saya suka menggunakan ilustrasi speedometer ya, speedmeter ya di mobil. Teman-teman, kita ketika memulai starting motor atau mobil, langsung gasnya tancap kenceng atau enggak? Enggak ya? Kita akan gas pelan-pelan gitu ya, sekitar 10-20 km. Nah teman-teman, kita perlu melatih pola pikir yang sehat. Pola pikir yang sehat adalah belajar memulai dari sedikit dulu. Ya. Harus coba dari kecil-kecil. Kita harus melatih pikiran kita seperti speedometer ini. Gak langsung gas 100, tapi pelan-pelan sampai naikin dikit-dikit. Nah kebanyakan kita terlatih dengan cara pikir black and white thinking. Oh menarik, apa itu Bu? Black and white thinking artinya kalau saya datang di sebuah komunitas, tiba-tiba semua pada diam, kita langsung berpikir kalau saya memulai, saya malu, daripada saya memulai mendingan saya diam saja. Nah ya banyak tuh yang begitu tuh Bu. Nol ya, jadi di titik nol. Ya. Atau ketika dia melakukan segala sesuatu, dia ekstrim. Kalau nggak bisa 100%, lebih baik nggak usah mulai sama sekali. Kalau saya daripada saya gagal, saya mendingan nggak usah bikin sama sekali. Itu black and white. Kalau orang yang berani mencoba, berani gagal, dia berpikirnya dialektikal. Jadi artinya manusia sukses adalah manusia yang bisa gagal dan juga bisa berhasil. Dan keduanya tidak apa-apa. Ya. Kalau orang yang black and white thinking, saya hanya boleh sukses. Nggak ada kata gagal di kamus saya. Nah teman-teman, ketika kita memulai apapun, memulai relasi, memulai pekerjaan, kita harus mengatakan gak apa-apa, saya akan ngomong, meskipun mungkin hanya sapaan halo apa kabar. Itu saya sudah melakukan dengan baik. Jadi ketika memulai dengan langkah-langkah kecil, besok mulai ngomong ke diri sendiri lagi, hari ini saya akan ngomong sedikit lebih panjang. Ya. Naikin lagi gasnya ya, 10, 20. Kalau misalnya kemarin ngomongnya tentang saya cuma kenalan nama, hari ini saya ngomongin tentang hobi. Halo, hobi saya hari ini, saya hobinya main sepeda. Kamu sukanya hobi apa? Besok lagi naik lagi. Teman-teman, ketika saya sebagai konselor, saya melatih klien saya step by step. Ya. Speednya naik sedikit-sedikit. Gak pernah ajarin dia ekstrim. Anak pendiam kayaknya besok jadi WL ya. Gak akan bisa. Paham ya? Dan jangan ngasih anak-anak ini pencobaan dengan menawarkan pelayanan-pelayanan yang menakutkan buat mereka. Gitu ya. Jadi cara pola belajarnya seperti ini. Ya, oke menarik banget. Makanya firman Tuhan juga dituliskan setialah dalam perkara yang kecil ya Bu Iya, ya. perkara Makanya kecil. Tuhan akan kasihkan perkara-perkara yang lebih besar lagi buat setiap kita. Betul, menarik sekali Bu. Nah pertanyaan lagi nih Bu, apakah Ibu percaya kalau misalnya manusia itu bisa dipengaruhi oleh roh jahat dalam kesehatan mentalnya mereka? Ya. Nah kira-kira mungkin Ibu bisa kasih contoh juga kalau punya pengalaman terkait itu juga Bu. Baik, saya coba geser dulu ya. Bentar ya. Sebentar, ini dia. Teman-teman, di dalam Alkitab
juga ada tentang kuasa gelap ya. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, saya percaya ada kuasa gelap. Ya. Ada Tuhan, ada hantu. Cuma dibalik doang ya hurufnya ya. Ada. Dan saya percaya itu. Tetapi teman-teman, kita perlu juga memahami dulu tentang teori ini. Nah, manusia itu dikelompokkan jadi orang yang sehat, orang yang neurotik, orang yang psikotik. Saya bikin dengan yang gampang dipahami dengan seperti ini gambarnya ya. Nah, teman-teman, orang yang sehat, orang yang stabil emosinya. Bukan berarti kita orang stabil emosi nggak punya emosi. Bedain ya, stabil emosi tetap punya emosi, tapi relatif stabil. Kedua, bisa membedakan realita dan bukan realita. Karena orang-orang yang biasanya mengalami psikotik atau gangguan jiwa, biasanya mereka mengalami gangguan persepsi. Mengalami gangguan yang membedakan realita dan bukan realita. Emosinya nggak stabil, lalu dia punya gangguan perilaku. Makanya kita bilang orang yang dengan gangguan jiwa. Nah teman-teman, orang-orang ini mengalami yang namanya halusinasi. Nah halu itu bukan kayak, ih lu halu lu, bukan halu itu ya, beda. Halusinasi biasanya melibatkan sensori. Mereka bisa mencium aroma-aroma, bisa mendengar, bisa merasakan di dalam sensorinya. Nah ada yang mengalami delusi. Delusi itu merasa dia siapa, contoh dia merasa dia dewa. Kalau dulu teman-teman ada yang tahu Sunda Empire? Ya. Itu delusi, dia merasa dia dari kerajaan Sunda Empire. Nah, ada orang-orang gangguan jiwa itu bisa dibedakan dengan kerasukan atau yang berhubungan dengan kuasa gelap. Ya, jadi inilah ciri-ciri yang membedakannya. Nah, apakah saya pernah berinteraksi dengan orang yang mengalami kerasukan? Pernah. Karena saya kebetulan agama dari Konghucu gitu ya. Papa mama saya masih percaya dengan tradisi Chinese. Saya pernah lihat tuh saya kecil ada yang kerasukan, lalu dia bisa loktung. Tahu loktung nggak teman-teman? Nggak tahu ya, mungkin sebagian nggak tahu. Tapi dia bisa berbahasa asing, dia bisa tiba-tiba meramal gitu. Bisa seperti itu, memang ada kuasa-kuasa seperti itu. Tetapi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, nanti halusinasi dan delusinya ini biasanya muncul, bisa sering begitu ya. Nah kalau yang kerasukan, kalau yang dia di dalam konteks memang menggunakan ilmu-ilmu itu nanti mereka bisa lepas dan kembali normal gitu ya. Jadi memang ini dua hal yang berbeda. Kebetulan suami saya kan dokter ya teman-teman ya. Saya pernah nanya sama dia, kamu pernah nggak dapat pasien yang kerasukan? Dia bilang pernah. Dikasih obat penenang nggak bisa kena, nggak mempan. Orang dewasa yang mencengkram dia, menolong menopang gitu, nahanin, nggak bisa karena dia berat dan dia akan melawan begitu. Nah teman-teman saya hamba Tuhan yang melayani di Kalimantan, itu orang-orang Dayak ada sebagian yang masih menggunakan jimat-jimat. Dia pernah menemukan yang kerasukan seperti ular. Jadi ada teman-teman. Jadi saya sebagai konselor saya tidak bilang nggak ada, ada. Tapi karena saya bukan ghostbuster, saya nggak melayani yang kerasukan teman-teman ya. Saya hanya melayani orang-orang yang mengalami gangguan mental. Yang mengalami tadi halusinasi atau delusi. Saya pernah mengalami dan menolong orang-orang seperti ini. Nah biasanya orang-orang yang mengalami psikotik atau halusinasi dan delusi ini ketika dibawa ke dokter dia akan dikasih obat-obatan untuk menolong mengurangi halusinasi dan delusinya tadi teman-teman. Ya jadi beda ya alirannya ya. Kalau yang di dalam konteks kerasukan dia akan ditolong dari sisi rohani. Lalu kalau yang dari sisi memang sakit karena mentalnya digunakan farmakologi atau obat-obatan. Ya, jadi dua ini mungkin dalam dunia karena memang Tuhan di dalam Alkitab juga menekankan ada namanya penyakit, ada namanya kerasukan. Dibedakan ketika Tuhan Yesus menolong mereka saat lagi pengusiran atau lagi mengalami penyakit gitu ya. Menarik banget, kita jadi lebih tahu ya gejala, maksudnya kayak apa sih pembedanya antara memang yang kesehatan mental dan juga yang kerasukan tadi ya Bu ya. Bagaimana itu dipengaruhi dengan roh-roh jahat. Nah mungkin sebagai penutup juga nih Bu, kira-kira dari Bu Rifeng sendiri ada nggak ya tips untuk kita nih jemaat-jemaat di 2PM yang adults dan juga yang family untuk bisa mengcover kita punya kesehatan mental dan juga menjaga diri kita supaya kita bisa lebih aware lagi dan kita bisa berperang melawan kesehatan mental itu juga buat diri kita sendiri. Teman-teman kembali ke gambar segitiga ini, thinking, feeling, behavior. Untuk menjadi manusia yang sehat, kita perlu cara pikir yang sehat, yang Alkitab bilang pikiran-pikiran yang membangun. Ya, Alkitab udah ngomong ya.
Jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Kemudian Alkitab juga menekankan tentang bagaimana kita punya perilaku-perilaku yang menunjukkan sebagai orang Kristen. Berarti kan perilaku yang bertumbuh. Teman-teman, pertumbuhan itu di dalam diri kalian hanya kalian yang bisa membangkitkan itu. Dan bukan orang lain. Dan siapa yang mensupport kalian secara supranatural hanya Roh Kudus yang bisa menolong proses itu. Karena proses itu tidak gampang bertumbuh, tidak gampang memikirkan hal yang baik. Karena kita ini manusia berdosa, selalu pikiran-pikiran yang tidak baik yang muncul. Ketika kita melakukan secara natural saja dengan mengandalkan diri kita, itu impossible. Tapi secara natural Allah sudah berkata, ada Allah Immanuel yang beserta kamu, yaitu Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri kita. Sehingga dalam proses bertumbuh itu, menjadi orang yang sehat adalah orang yang bertumbuh secara jasmani dan rohani. Gak bisa terus jadi anak-anak. Mental kita harus bertumbuh, kerohanian kita juga harus bertumbuh. Betul banget, setuju banget sama Bu Rifung. Berarti secara rohani kita juga harus bertumbuh, mental kita juga harus bertumbuh dalam Kristus juga ya Bu ya. Oke, menarik banget, terima kasih untuk kesempatannya di waktu hari ini Bu Rifung. Kami senang sekali juga udah bisa ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya langsung sama Bu Rifung. Mungkin kita bisa boleh bangkit berdiri sama-sama, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Ibu Rifung. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses selalu Ibu buat pelayanannya. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Ibu Rifung. Saudara dikasih Tuhan, saudara-saudara diberkati hari ini. Amin saudara. Kita berdoa supaya 2 PM gereja kita juga lebih aware tentang kesehatan mental yang sangat begitu penting. Dan saudara kalau diberkati, saudara bisa share di sosial media tentang sesi hari ini dan sesi minggu lalu dan 2 minggu lalu saudara, supaya kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, ya, kita akan berdoa di hadapan Tuhan, kita akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar lagi tentang pentingnya kesehatan mental, tentunya juga selain dari sisi rohani, kami juga belajar dari sisi ilmiah juga Tuhan. Kami berdoa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pikiran Kristus, yang memikirkan hal-hal yang di atas dan bukan yang di bawah. Kami berdoa Tuhan supaya kami bertumbuh, Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang bisa mempunyai disiplin rohani dalam menjaga hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kiranya pikiran kami boleh ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa untuk saat ini untuk teman-teman kami mungkin yang ada struggle dalam hal kesehatan mental. Kami berdoa, kami mau ucapkan Tuhan kesembuhan terjadi. Kami mau ucapkan Tuhan pemulihan terjadi. Kami mau ucapkan Tuhan bagi mereka yang menonton melalui sosial media Tuhan, kami Tuhan berdoa Tuhan jamah mereka. Tuhan boleh tempatkan kami di komunitas yang sehat, yang membangun, yang bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja kami GBI PRJ. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko, Dr. Yanto, untuk semua jajaran pemimpin yang mengayomi kami Tuhan. Berkati mereka supaya Tuhan semakin hari gereja kami semakin menjadi gereja yang menjawab kebutuhan di akhir zaman. Menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bu Rifung, untuk suaminya, untuk anak-anaknya Tuhan. Kami ucapkan berkat Tuhan untuk hamba-Mu ini. Tuhan boleh kirim dia Tuhan ke tempat-tempat di mana Tuhan dia boleh menjadi jawaban buat banyak orang di sana. Urapi dia Tuhan, berkati dia dengan kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan. Amen. Supaya Tuhan boleh masuk ke tempat-tempat yang mungkin orang-orang biasa tidak bisa masuk. Kami berdoa, urapi, jaga, dan berkati Tuhan. Tuhan, akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Oleh karena itu kami siap untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat tangan kami. Kami berdoa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya engkau menjadi anak-anak muda yang luar biasa, sehat, jiwa, tubuh, dan roh. Dan supaya hidupmu semakin dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.